Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dibuat ratib 40 tahun. Hanya segitu. 40 tahun. Diriwayatkan seperti itu. Pantas Al-Imam Habib Abdullah Haddad ketika melihat gurunya membuat ratib, dibuat itu ratibul Haddad. Naam, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada orang yang ikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama. Waliun min auliya illah. Wali Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'atsu li utamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Allah Subhanahu wa taala. Membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wirid dibaca terus ulang, Allah la ilaha illallah arba'in marah, 40 kali. Terus dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan yang besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatan baca maulid Nabi sallallahu di bulan Rabiul Akhir. Ini bulan Rabiul Akhir. Masih bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan Allah berikan salawat itu ngeresep ke hati, salawat itu ngeresep ke mata, salawat itu ngeresep ke telinga, salawat itu menjadikan akhlak mulia, amin, menjadikan kita dekat ke Nabi Muhammad SAW, mendapat syafaat Rasulullah di yaumil akhirah nanti, di mahsyar dapat syafaat Nabi, di siratal mustaqim dapat syafaat Nabi, di babil jannah, di pintu surga nanti ditunggu Nabi Muhammad, amin. Pertama Al-Fakir hormati pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifa Ki Abdul Rahim, mudah-mudahan sehat afiah, gabul hajat, panjang umur. Terus antum semua mudah-mudahan jadi waladun saleh, baron, bakti kepada orang tua, pada guru, pada Allah, dikabul hajat, sehat afiah badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berjalan Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini suri tauladan akhlak. Bagaimana Nabi, tinggi apa ukuran segala macam rupa Rasulullah Muhammad SAW. Allah nggak ngelihat kepada bentuk kita, ila ajsadikum, Allah nggak ngelihat kepada rupa kita. Wa ila aswarikum, dan kepada apa sih? Bagaimana cara ngelihat apa segala macam. Tapi Nabi Muhammad SAW ini dia lihat Rasulullah. Ya, supaya kita ini benar. Bagaimana cara berjalan, bagaimana cara menyentuh, makan pakai tangan kanan. Masya Allah. Gerak tangan Rasulullah, wudu. Bagaimana sehingga tertinggal cahaya di tangan itu. Karena Nabi Muhammad SAW
Akhlak karimah, akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan Rabiul Awal, bulan kemarin 12 Rabiul Awal, jumlah 12 dan jumlah hitungan tahun sana. Sampai dikatakan Yaumul Itsnin, hari Senin. Jadi segala apa yang dipandang Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad manfaat buat kita. Manfaat buat cara kita jalan. Iya, jalan kemana-mana, ke masjid, masuk masjid pakai kaki kanan. Ngerti? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Persis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pakai kaki kanan. Begitu masuk ke birkah, ke hamam, kamar mandi, pakai kaki kiri. Masya Allah. Ini akhlak. Bagaimana cara jalan tuh? Bagaimana ngikuti cara melangkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa Nabi. Ya. Hajjul bait, haji. Nggak ngerti haji. Tapi boleh haji, masih kecil umrah, boleh haji, boleh. Naam. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan apa cara yang didiri Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad itu dikatakan luar biasa. Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Al-Kutub, wali Allah kutub, katakan apa? Wa basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad ini manusia, lakal basyar, tapi enggak seperti manusia lainnya. Rasulullah Nabi Muhammad. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kita. Supaya hati kita ini ada sinyal ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ngerti Nabi Muhammad SAW. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus. Salawat dan ratib. Ratib dibaca terus karena salawat ada di ratib. Ratib dibaca dawam. Kenapa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW dawam. Bacaan yang terus diulang hari apa? Setiap Senin Nabi puasa. Kita umat Rasulullah merayakan Maulid Nabi setiap Rabiul Awal di bulan Maulid. Nah, ini yang dikatakan ngikuti. Bagaimana cara Rasulullah jalan. Akhir dikatakan Nabi Muhammad terus tufah Rasul, wafat Nabi. Yaumul Itsnin, hari Senin juga Rasulullah wafat. Masya Allah. Nabi lahir hari Senin, Nabi nggak ada hari Senin 12 Rabiul Awal. Luar biasa Rasulullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib Ratibul Haddad. Yang ngarang Ratib Al-Haddad. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini belum ada satupun sunnah Nabi yang tadi dikerjain. Bayangin. Kita makan pakai tangan kanan. Mungkin kita makan sama si ngobrol-ngobrol. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi apik. Masya Allah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dibuat ratib 40 tahun. Hanya segitu. 40 tahun. Diriwayatkan seperti itu. Pantas Al-Imam Habib Abdullah Haddad ketika melihat gurunya membuat ratib, dibuat itu Ratibul Haddad. Naam, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada orang yang ikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama. Waliun min auliya illah. Wali Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa Habib? Kalau aku mendapat apa? Ya mendapat ilham. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang iman, saleh, Masya Allah. Allah sumpah. Begitu amal dilihat. Orang iman saleh. Begitu amal dilihat di akhirat. Di mahsyar enak.
ngerti syafaat Nabi, ngenali Nabi Muhammad SAW. Tenang, karena nggak pernah meninggalkan sholat. Orang nggak tenang kalau nggak sholat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lihat orang-orang alim. Di hati orang-orang itu Al-Quran hayat fi qulubihim. Hidup di hati orang-orang itu. Supaya kita mendapatkan yang dikatakan uswah al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita dapat teladan Nabi SAW. Akhlak mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguh Nabi katakan. Kalau kita percaya orang lain Nabi. Allah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kita. Tapi Nabi Muhammad nur cahaya Rasulullah. Apa yang dikatakan ketika wamtalat samatu anwara, ketika Rasulullah 12 tahun awal lahir Nabi ini, ya, itu keluar cahaya dari perut Sayyidah Aminah, ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Masya Allah. Keteduhan, panas itu hilang ketika Rasulullah lahir. Andai kata hujan berhenti dan menjadi enak itu udara, karena nyambut kelahiran seorang yang diutamakan seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesenangan bagaimana senyum, lihat bibir Nabi senyum. Bagaimana melihat, lihat mata Nabi ngelihat. Bagaimana mendengar, bayangin telinga Rasulullah Muhammad SAW. Akan terlihat wajhun zainal wujud, dikatakan Sayyidina Abu Bantan. Akan kelihatan wujud indah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Allah yarham, udah meninggal. Ya. Itu beliau katakan selama hidup, bayangin Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi pikiran kita nih ngebayang ngelamun gampang. Cuma di saat kita mikirkan yang baik-baik, apalagi mikirin Nabi, nggak begitu. Itu keutamaan kalau kita ngelihat az-zainal wujud, ya, rupa yang indah. Bahkan az-zainal makhlukat dikatakan. Di antara semua keindahan itu yang dikatakan seorang penyair zaman Rasulullah hidup, Labib, dikatakan apa? Semua ini indah, tapi engkau ya Rabb yang paling indah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Labib katakan, bolehkah aku memujimu wahai Nabi? Boleh. Naam, begitu. Jadi keindahan Nabi, akhlak Rasulullah. Bagaimana kita melihat kebaikan, al-hasanat, suatu kebaikan itu di diri Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah, di diri Nabi Muhammad uswatun hasanah, suri tauladan yang dikatakan sehingga manusia yang iman, yang imani Allah, yang ngerti syahadat, yang ngerti salat, yang ngerti zakat, yang ngerti puasa di bulan Ramadan, dia akan ngerti. Begitu yang dikatakan seperti apa Rasulullah, bagaimana ngelihat, bagaimana mendengar Nabi, ya, begitu. Dan terus ditinggalkan orang-orang yang membawa cahaya itu. Apa cahaya, Habib? Kan Habib udah bilang cahaya ilmu, an-nur. Ditinggalkan ke hati-hati orang-orang itu hikmah. Ditinggalkan al-khairiyah, kebaikan. Sehingga tangan menjadi baik. Apa keburukan yang ditinggalkan? Yang satu nih, yang selalu membuat kerusakan. Bukan iman yang dibawa, bukan kesalihan, akhlak. Iblis, laknatullah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka dikatakan keburukan itu pandangan yang salah, pendengaran yang enggak benar. Ini gangguan setan. Nauzubillah min dzalik.
Terus bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat? Cahaya itu keluar karena seorang yang mengerjakan salat. Ya, di antara hidup dan mati, di antara dunia dan akhirat, di antara berat dan ringan. Cahaya itu nur al-ilmu yang dikatakan memberikan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, menjadikan tenang. Orang enggak bingung. Ke kanan dia ke kanan, ke kiri ya ke kiri, enggak ke kanan ke kiri ke kanan. Ini orang jelas punya pendirian. Bagaimana Nabi SAW ini jalan Rasulullah? Karena kita ngehadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngebayangin Nabi Muhammad berdiri, ya, itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Masya Allah. Kita ngerti, ya, bagaimana kaki kita punya kaki, tangan kita punya tangan, kepala kita punya kepala, mata kita punya mata, dan seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga segolongan orang-orang itu mendapatkan basirah. Ngerti apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu tabir. Iya. Yang orang gak biasanya orang eta ngerti. Gak seperti orang yang lain itu. Wa tawasaw bil haq. Dan orang itu melihat apa-apa segala sesuatu ini seperti pandangan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini mendengar apa-apa yang hak. Yang apa? Dia dengar Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah ibadah yang dikatakan membawa cahaya di tangan, di badan, yang menjaga dari pekerjaan yang keluar dari sunnah Nabi. Jadi rahmat Allah Nabi Muhammad yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah adakan di diri Nabi Muhammad bagaimana wadah kaki, bagaimana tangan, bagaimana hidup tertata rapih, mati husnul khatimah, mati seneng, hidup benar. Wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin, sungguh mereka dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang iman wahai Rasulullah. Wa amilu shalihat, dan terlihat pekerjaan orang ini wa tawasaw bil haq, dan benar, wa tawasaw bis sabr. Dan itulah apa yang dikatakan cahaya yang ditinggalkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.